Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi bersama video kami. Kebetulan saya sekarang bersama dengan teman saya, Kang Agung, dan saya Indra. Di video kali ini, Sob, kita akan mereaksi sebuah video konten dari KDM ya. Ini menggambarkan bahwa pertanyaan dari masyarakat kebanyakan ini akan berhasil tidak program ini gitu ya. Yaitu program yang mungkin tahu ya, barak militer. Oke sob, kita langsung saja putar videonya ya. Kita akan saksikan seberapa berhasil menurut kalian gitu ya. Silakan nanti komen di kolom komentar. Siap sob, kita putar saja. Tunjukkan semuanya. Tunjukkan semuanya. Siapa kita? Bisa dijelaskan Kang Agung ini? Ini 273 siswa ya. Luar biasa ya sobat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi, program atau ide dari seorang gubernur Kang Deddy Mulyadi itu menurut saya saat ini sangat-sangat bagus sekali. Berdampak. Kalau lihat dari hasil kemarin tanggal 20 itu Hari Kebangkitan Nasional, itu sangat berdampak. Mulai dari siswa-siswa yang tadinya susah diatur, tidak disiplin, mungkin sering bolos sekolah, juga membangkang ke orang tua. Melihat dari di saat pelaksanaan dilibatkannya para siswa Yang bermasalah ini, yang dididik di barak militer gitu ya. dididik di barak militer, melihat dari video ini kelihatan sangat kompak, terlihat sangat rapi, terlihat sangat disiplin. 14 hari loh. 14 hari keren sekali gitu. Luar biasa ya. 14 Bisa- hari bisa membentuk sebuah karakter, atau bukan ya, kita bisa bilang karakter lah ini ya. Karena pengibar bendera atau petugas upacara ini bukan hal yang gampang gitu. Ya, bisa jadi seorang pengibar bendera atau paskibraka, walaupun ini sudah sangat prestasi ya. Bisa jadi paskibraka di kelas provinsi walaupun belum ke tingkat nasional gitu, tapi ini sudah jadi satu prestasi buat adik-adik kita yang sudah melalui pendidikan di barak militer ini ya. gitu. Jadi sangat-sangat wah, Sejauh ini keren banget. keren ya. Jadi kalau dilihat dari sini kita kembali ke ada beberapa pernyataan dari KPAI dan HAM. Ya, saya mau sekarang gini, seperti yang Kang Deddy sampaikan, anak-anak bangun jam 4 subuh, di mana HAM-nya, melanggar HAM-nya. Anak-anak sholat subuh, di mana melanggar HAM-nya.
pas pidato itu ya. Anak-anak sekarang bisa bangun pagi, belajar dengan baik, berolahraga, gitu kan? Apa pelanggarannya? Apa pelanggarannya gitu? Menurut HAM dan KPI yang apa sih yang dilanggarin oleh programnya dari atau idenya dari Kang Deddy Mulyadi? Kan ada, menurut saya yang awam aja nggak tahu itu, nggak ada yang namanya pelanggarannya. Makan dikasih makan, istirahat, iya. juga tidurnya nyaman. Malah ini orang tua yang meminta kan? Iya, orang tua meminta. Bukan dijemput paksa maksudnya gitu kan? Kenapa orang tua meminta? Karena pingin anaknya disiplin, pingin anaknya punya masa depan, tidak tawuran lagi, gitu kan? Nah maksudnya sekarang begini ya, program ini ya mungkin kalau misalnya semoga bisa berlanjut sih, gitu kan? Menurut saya sih mudah-mudahan bisa jadi impact ke depannya para siswa-siswa yang sudah dididik ini selama 14 hari. Ya artinya bisa dicontoh kota-kota lain ya. Ya, gitu. Bukan mengatasi anak nakal ini dengan perpustakaan, mohon maaf. Ya sekarang gini lah, kalau misalnya dulu aja kita lagi sekolah nih, kita kan lagi sekolah, disuruh ke perpustakaan, mabal, muter, Boro-boro gitu ya. muter, nyumput, upacara aja setiap hari Senin, ya kabur lewat benteng untuk upacara. Saya pribadi pun seperti itu, Itu Pak. pengalaman. Iya, gitu, pengalaman. ya rata-rata lah laki-laki siswa gitu ya. Nah, ketika kita jadi orang tua, melihat cermin saya dulu waktu sekolah begitu, gak mau anak saya seperti saya dulu, gitu kan? Betul. Gitu. Jadi ya sekarang programnya Deddy Mulyadi, adanya pendidikan karakter ini sangat-sangat ya satu action yang baik lah, daripada harus berdiskusi dulu dengan bidang sebelah gitu kan, berdiskusi lagi dengan berbeda pendapat dan lain-lain yang Bisa akhirnya nggak jadi tuh rencana ya. berdiskusi lagi, anggaran lagi, diskusi lagi, anggaran lagi, Tujuannya kan itu. nggak jadi lagi deh ya, maaf ya. Ono Ono porono. Oke, kita lanjut lagi. lanjut Bray. ya. Sampurasun. Habis. Terima kasih pada kalian semua yang telah memperlihatkan diri sebagai manusia yang bertanggung jawab. Manusia yang punya harapan dan manusia yang punya masa depan. Hari ini kalian semua sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan kebangsaan. Saya yakin besok kalian semua ada yang jadi tentara, ada jadi polisi, ada jadi dokter, ada jadi pilot, ada jadi ASN, ada jadi pengusaha, jadi petani, jadi damkar, jadi apapun. Yang penting kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Kalian bukan anak nakal, tapi kalian semua adalah anak hebat. Anak Indonesia, anak Jawa Barat, dan anak masa depan. Hari ini, kalian semua bisa bertemu dengan ibunya. Tetap tinggal di tempat, dan silakan ibunya menemui anak-anaknya masing-masing. Ibunya ini ya. Kami persilakan bertanya kepada orang tua terkasih. Begitu bangga ya seorang ibu melihat mungkin perubahan anaknya ya. Ini sangat menyentuh sekali ya sobat, sangat emosional sekali gitu.
Anak spesial, bukan anak nakal. Haru sekali ya sobat ya. Ada yang pingsan nih. Menang kan mencuri kan? Gila bener. Momen-momen Emosional emosional sekali. Nah, yuk Prabu Siliwangi 2025. Kenapa ini belok-belokan? Yang ibunya tidak datang kamu lari ke sini. Yang ibunya tidak datang kamu lari. Yang Oke, sobat, kita akan Momen berpelukan Kang Deddy sebagai ayah ya, ayah rakyat, ayah dari anak-anak di Jawa Barat, anak-anak yang butuh. ini sampai yang tidak datang orang tuanya sampai dirangkul sama Kang Deddy. Jadi tidak dibiarkan sedih sendiri gitu ya. Pertanyaannya, ada nggak sih dulu pemimpin kita yang seperti ini? Tidak ada. Semoga istiqomah lah Kang Deddy seperti ini. Amin. Seperti ini ya sobat ya, seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ini. Seperti ini. Momen yang sangat emosional, mengharukan. 14 hari orang tua tidak ketemu dengan anaknya yang mungkin tadinya masih ada keraguan, bener nggak sih Berhasil tidak apa gitu ya. program ini tuh bisa merubah karakter dari anak-anaknya. Ya sekarang sobat semua bisa bayangkan, kita sebagai yang udah berumah tangga, kita yang sudah punya anak kita jadi salah satu pelaku ataupun amit-amit jadi korban dari tawuran. Gimana sih rasanya? Kekhawatirannya gitu ya. Ketakutannya, apalagi yang jadi korban kehilangan, anak yang jadi pelakunya pun jadi masuk
penjara atau kena berkasus hukum, lebih lama tidak ketemu dengan anaknya. Keluar dari penjara pun nanti susah mencari pekerjaan, susah lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Salah nggak sih kalau Kang Deddy mendidik karakter anak-anak supaya lebih baik, lebih baik dari yang sebelumnya gitu, yang tadinya bandel, tidak bisa diatur, tidak disiplin, terus tidak malah ikut tawuran gitu kan. Salah nggak sih menurut sobat semua? Kalau menurut saya pribadi, ini adalah action dari seorang gubernur Kang Deddy Mulyadi yang menurut saya patut diacungi jempol dan hormat. Kenapa? Mencoba melakukan satu perubahan yang mungkin tidak semua bisa melakukannya dengan segala kebijakan dan aturan dan lain-lain gitu. Timbangan segala macam gitu. Tapi Kang Deddy Mulyadi demi masyarakat, demi para orang tua, demi anak-anak bangsa, berani mengambil keputusan untuk memulai action program pendidikan karakter di Barak Militer. Dan terima kasih buat kepada TNI dan Polri juga yang sudah membantu gitu kan, dan mau mendidik adik-adik kami yang menjadi penerus atau generasi yang akan datang. Semoga program ini memang benar-benar bisa merubah karakter adik-adik kita jadi lebih baik. Iya. Ya mudah-mudahan ini kedisiplinannya gitu ya, rasa hormatnya terhadap orang tua itu akan terjaga gitu ya. Mudah-mudahan. Kita lanjut sobat. Kalian yang orang tuanya tidak datang, kamu semua nanti ajak anak saya semuanya. Kalau kamu bersedia, kamu tinggal di Bandung, saya sekolahkan di Bandung kalian semua. Kalau usah balik ke rumah, saya khawatir kalau ke rumah malah nanti ibu juga Bandung. Ya, mau nggak? Mau. Kamu jadi anak asuh saya semua. Luar biasa, Sekolah yang sama saya di Bandung, nanti di Bandung militernya, nanti tinggal di Bandung, di Papua, sudah banyak. Mau nggak? Ya, dijauhkan dari lingkungannya ya. Jadi kalian semua nanti datang. Ketakutannya nanti akan terlibat lagi ke circle-nya. Nah, gila, memang sangat mau disebut keren banget. Keren banget ini, keren banget sobat. Anak-anak yang belum dijemput pun ataupun mungkin tidak dijemput karena mungkin sudah tidak punya orang tua Ataupun hal lain, Kang Deddy rangkul. Kang Deddy mau merangkul begitu banyak anak-anak, menyekolahkan, membiayai sehari-hari sampai dia kuliah. Pemimpin mana yang seperti itu? Pemimpin mana yaitu di Indonesia, yang pernah seperti ini? Tidak ada pemimpin yang seperti ini. Subhanallah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah mengirimkan seorang yang mungkin bisa mengemban amanah. Ya, insya Allah ini adalah sebuah amanah yang besar sekali gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu di Jawa Barat, di Indonesia.
Ya, untuk sobat-sobat yang mungkin sedikit meragukan, sebaiknya kita sama-sama mendoakan pemimpin kita ini supaya bisa menjalani program-programnya ya dengan lancar gitu. Saya rasa program-programnya tidak akan ada yang bertentangan dengan keinginan masyarakat gitu loh. Sekarang begini, kalau menurut saya, kalau misalnya nanti yang tidak datang dijemput orang tua, mungkin ya bukan karena dia ditinggalkan, mungkin ada satu hal yang berhalangan, atau mungkin sudah tidak punya orang tua. Di saat kekhawatiran Kang Deddy bilang, nanti kalau misalnya dia pulang, anak itu pulang ke rumah, orang tua tidak ada. Sekarang pun pasti ada iri. Mereka iri lihat teman-teman yang lainnya dijemput sama ibu bapaknya, sedangkan dia tidak. Kemana ayahnya, kemana ibunya? Takutnya, yang ditakutkan Kang Deddy, kemungkinan itu anaknya frustasi lagi, akhirnya broken home lagi, akhirnya nakal lagi. Tapi dengan besar hatinya beliau, Kang Deddy Mulyadi, itu merangkul anak-anak dan mau menyekolahkan dan membiayai sampai kuliah. Oh, amazing banget, keren, Luar biasa. luar biasa banget gitu. Anak muda kita mas sebagai orang tua, kita coba berpikir lagi. Bayangkan, Atau ini Komnas HAM nih harus berpikir nih. nah sekarang Komnas HAM, bayangkanlah gitu, anaknya menjadi pelaku ataupun korban tawuran. Iya. Apa nggak sedih? Apa nggak nangis? Yang pelaku di penjara tetap berpisah, dipaksa, ya kan? Dipaksa. Apalagi yang jadi korban bisa sampai meninggal, cacat dan lain-lain. Jadi tidak ada yang diuntungkan. Tidak ada yang diuntungkan. Sekarang Komnas HAM, kemarin tawuran-tawuran itu pada kemana? Anak-anak di lampu merah, lem, aibon, ya kan? Begal. Komnas HAM kemana? Ya, Gitu kan? itu kan tugasnya. KPAI kemana? Yang anak-anak disuruh ngamen, yang disuruh joget-joget sama ayahnya. Komnas HAM kemana? Kemana wae? Gitu. Ya, jadi gitu ya, sobat ya. Ya saya harap, saya sebagai warga Jawa Barat gitu ya, mendukung sekali program ini. Kenapa? Ya karena sebuah program kalau tidak dicoba dulu tidak akan ketahuan. Jadi jangan terlalu berkutat di rapat. Aduh, nantinya yang ada nggak jadi gitu ya. Tapi ini action aja dulu. Nah, setelah action kan kita boleh menilai, baru boleh menilai, bisa menilai kan gitu ya. Nah, begitupun juga dengan program-program yang lain. Sebaiknya kita dukung saja gitu. Kita kawal saja ini supaya berjalan dengan lancar, dengan baik gitu ya. Toh ini bukan ya buat siapa-siapa, Kang Deddy Mulyadi itu untuk rakyat juga begitu. Bukan untuk siapa-siapa. Saya yakin itu Kang Deddy untuk rakyat, bekerja untuk rakyat. Beliau insya Allah ikhlas gitu ya. Itu sob. Oke, kita lanjut ya. Iya. Mau sekolah sama saya? Mau tinggal di Bandung? Oke, kamu? Masya Allah. Nah, sekolah di mana? Indramayu. Kamu mau sekolah di saya? Mau tinggal sama saya? Masya Allah. Sekolah di mana?
tinggal sama saya? Mau tinggal di Bandung? Kamu mau? Sekolah di mana? SMA 1 Cibimbing. Ya, Kuningan. Mau sekolah sama saya? Mau tinggal di Bandung? Oke. Masya Siapa lagi Allah. kamu sekolah dulu? Cianjur. Mau tinggal sama saya? Mau tinggal di Bandung? Mau sekolah di Bandung? Mau sampai kuliah di Bandung? Mau? Kamu? Siap Cimahi. Cimahi. Kamu mau tinggal di sini di Bandung? Mau sekolah di Bandung? Cimahi kan dekat. Ya. Mau kuliah di Bandung? Saya biayain. Kamu mau? Kamu? Mau tinggal di Bandung? Mau sekolah di Bandung? Mau sampai kuliah di Bandung? Atau aku urus, kamu mau jadi tentara, aku urus persiapannya dari sekarang. Mau semuanya? Nah, mau jadi tentara semua? Mau diurus persiapan jadi tentara sekarang? Mau persiapan? Mau masuk akademi angkatan darat? Kamu persiapan diri dari sekarang, tinggal di Bandung, dididik oleh saya, diarahkan oleh saya semua. Ya? That's right. Masya Allah. Itu dia sobat ya. Aduh, saya tidak tahan gitu. Menahan air mata ini. Aduh, rasanya luar biasa. Subhanallah, terima kasih ya Allah yang sudah menghadirkan seorang pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya gitu. Karena beliau membuka pintu-pintu harapan untuk adik-adik kita ya, pintu-pintu harapan. Dan mungkin itu juga, ini juga untuk harapan orang tuanya gitu ya, agar anaknya lebih baik lagi ya. Gimana Kang Jo? Aduh, saya mah udah. Tapi udah asli ya, Bray. Dia mau pakai bahasa Sunda ongkohnya. Maksudnya ya salah satunya kalau dari kan mungkin dari keagamaan pun menyebarkan kebaikan ya. Kang Deddy ya memang satu menyebarkan kebaikan, mengangkat harkat martabat dan mimpi-mimpi anak-anak yang mungkin setelah sekolah tuh mau kemana, mau apa. Kalau kuliah juga belum tentu punya biaya barangkali gitu, bukannya saya ini, tapi dengan adanya Kang Deddy rangkul itu jadi harapan baru, sebuah harapan baru buat anak-anak generasi muda sekarang, siswa-siswa yang dibimbing, dididik di militer. Itu bukan berarti harus latihan perang, enggak gitu. Buktinya kemarin begitu tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional yang diselenggarakan di Gasibu, Bandung, itu di Gedung Sate Bandung, itu lihat anak-anak tegap, rapi, berpakaian rapi, keren, pakai baret, mengibarkan bendera. Yang dilatih, yang dididik itu hanya 14 hari. Mungkin teman-teman paskibraka di sekolah-sekolah yang lain juga harusnya iri. Mereka belum tentu bisa jadi paskibraka di kelas provinsi, apalagi kelas nasional. Yang itu memang orang-orangnya pilihan. Sekarang anak-anak yang mungkin dulunya notabene bandel gitu ya. Bandel, nakal, nggak masuk sekolah, tapi ternyata jadi orang-orang. Kang Deddy Mulyadi mengangkat harkat martabat derajatnya dengan yang tadinya dikenal nakal menjadi salah satu anak-anak yang terpilih menjadi pengibar bendera di saat Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 kemarin. Oke, sobat, terima kasih sudah menonton. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton ini. Dan ayo warga Jawa Barat atau
warga masyarakat Indonesia, kita doakan pemimpin-pemimpin seperti Kang Deddy ini Menjadi contoh buat menjadi semua. contoh dan menjadi ide untuk semua pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini ya sobat. Kita doakan semoga Kang Deddy sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, Selamat dunia akhirat. selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Oke sobat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.